bagaimana penerapan GCG di UMKM yang ada di Indonesia. Nah, jadi UMKM atau usaha kecil dan menengah itu merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh seseorang atau perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah ya. Nah, UMKM ini itu memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena ya mereka itu mampu untuk menyerap tenaga kerja, terus meningkatkan pendapatan masyarakat, terus mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga ini tuh menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi di daerah tersebut dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentunya. Nah, terus lalu bagaimana sih implementasi GCG pada perusahaan besar dan UMKM yang ada di Indonesia? Nah, jadi GCG atau Good Corporate Governance itu merupakan sistem tata kelola yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil tentunya ya, sesuai dengan prinsip GCG tersebut. Nah, pada perusahaan besar, penerapan GCG itu dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks, audit, dan sistem pengawasan yang ketat tentunya ya. Sementara itu pada UMKM penerapan GCG itu dilakukan secara lebih sederhana tentunya. Namanya juga UMKM ya, atau usaha kecil dan menengah. Seperti perencanaan keuangan yang tertib, terus pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun berbeda gitu ya dalam pelaksanaannya, tujuan dari penerapan GCG itu pada dasarnya keduanya itu tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan keberlanjutan usaha gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu di sini ada mengapa UKM memerlukan implementasi GCG, di mana UKM memerlukan implementasi GCG untuk meningkatkan profesionalisme dan keberlangsungan usaha. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, UKM dapat meningkatkan kepercayaan investor, lembaga keuangan, pelanggan, dan mitra bisnis. Selain itu, GCG juga membantu mengurangi risiko kecurangan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta memudahkan akses terhadap sumber pendanaan atau investor. Oleh karena itu, GCG menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Setelah itu ada GCG pada UKM di Indonesia, di mana penerapan GCG pada UKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman mengenai tata kelola perusahaan, dan administrasi usaha yang belum tertata dengan baik. Namun, semakin banyak UKM yang mulai menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan usahanya, penerapan GCG yang baik dapat membantu UKM meningkatkan kredibilitas, memperkuat kepercayaan pelanggan dan investor, serta menciptakan usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa depan. Kesimpulannya, implementasi GCG pada UKM bukan lagi sebuah opsi atau kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk bertahan dan naik kelas untuk usaha. Di Indonesia, penerapan GCG pada skala UKM tidak harus serumit perusahaan terbuka atau TBK, melainkan disesuaikan secara fleksibel. Dengan fokus utama pada pemisahan keuangan, kejelasan pembagian kerja atau SOP, dan pemenuhan legalitas usaha. Dengan tata kelola yang bersih dan terstruktur, UKM Indonesia akan lebih tangguh menghadapi resiko bisnis dan lebih mudah juga mendapatkan akses pendanaan untuk ekspansi.